Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi wal khalqi wal rizqi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad faza al-muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Babus soidi waddabahi, utawi iki bab nerangne masalah beburon, berburu, waddabahi lan pira-pira hayawan kang den sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong ittakhadha iku ngalap sapa man kalban ing anjing illa kalba masyatin, kejaba anjing atau asu kanggo njaga raja kaya, au saidin utawa kanggo beburu, au zar'in utawa kanggo njaga tanduran. Untuk kisah mongko den kurangi min ajrihi saking ganjarane man kula yaumin ing dalem saben-saben dina kiratun apa sak kirat, sak gunung kirat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam bab ini kemarin kita tentang masalah bab makanan, dan di bab makanan ini ada sub tema tentang berburu dan hewan-hewan yang disembelih. Di dalam hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi menyampaikan seseorang itu diperbolehkan memelihara anjing yang mana fungsinya ada 3 hal. Satu, untuk menjaga hewan, menjaga, bahasanya orang dulu kan rojo koyo. Rojo koyo itu kenapa dikatakan koyo? Karena orang-orang desa itu kalau ngingu ya sapi, kambing itu rojo koyo. Ya dulu orang mencuri itu diambil barangnya. Sekarang enggak. Orang ngambil barang besar-besar ini gampang ketahuan, gampang kepek, istilahnya begitu. Ngambilnya yang simpel-simpel ini enggak kelihatan, enggak ngambil HP ini enggak. Harganya ya sama dengan harganya kambing. Kambing ini agak besar, ini harganya hampir sama dengan kambing. Jadi enak ngambil yang kecil tapi hasilnya besar daripada yang besar tapi ketahuan kan juga. Tetapi memang masih terjadi, Pak. Kata teman-teman itu di daerah Madura itu juga begitu. Ada truk yang sudah nunggu. Jadi ngambil sapi itu. Nah ini kalau ditunggoni pakai anjing masih boleh. Karena memang anjing ini peka, dengan begitu-begitu itu peka. Makanya anjing itu ada orang tidak beres itu sudah peka anjing. Makanya polisi-polisi pun juga bawa anjing untuk. Dan yang kedua untuk berburu. Penciuman anjing ini memang jauh lebih tajam. Nah, kenapa orang berburu itu tidak pakai, mungkin pakai kucing,
atau pakai serigala gitu. Kok pakai anjing? Karena memang anjing ini alat penciumannya lebih tajam, sangat tajam untuk itu. Kemudian untuk menjaga tanaman, mungkin bangsa padi atau kebun-kebun yang di situ memang menghasilkan, itu harus dijaga. Kalau tidak dijaga, diambil orang. Maka begini ini boleh. Kalau tidak begini ini, jadi bahasanya kan ilah, karena kecuali tadi. Ketika tidak tiga ini, maka panjenengan atau kita semua itu ngingu anjing itu setiap hari pahala kita dikurangi, Pak. Satu gunung kirot, sak kirotnya gunung itu kan dikurangi pahala kita. Nah pertanyaannya, kita ini ibaratnya pahalanya ini sudah lengkap atau belum? Sehari saja belum mesti kita ini dapat pahala, karena kita mungkin rasan-rasan, mungkin kita ini banyak maksiat, itu aja dikurangi sak gunung kirot setiap hari. Berarti kira-kira tambah plus apa tambah? Jadi maknanya kita sadar betul, jangan sampai kita ini pahalanya dikurangi gara-gara begitu. Memang panjenengan fungsinya untuk begitu masih boleh. Fungsinya untuk tadi berburu, menjaga kebun, kemudian menjaga hewan piaraan yang menjadikan kekayaan seseorang, masih boleh. Sifatnya boleh, bukan sunnah, bukan wajib, tapi boleh. Tapi boleh itu ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi selain tiga ini, maka akan mengurangi pahala kita. Nggih. Malaikat. Nggih. Ini menurut penelitian, saya juga tidak tahu. Ada orang yang meneliti mata ayam itu mengandung apa begitu, sehingga bisa melihat malaikat. Tapi kalau anjing itu memang dia identiknya dengan syaitan, maka itu kita pun juga penelitian juga belum tahu secara ini, tetapi ada yang sudah meneliti memang begitu. Ya memang begini Bapak Ibu. Nah kita ini tidak ada urusan berburu ya, kenapa sih ngingu anjing? Rumah itu dengan katakanlah ada orang ketakutan rumahnya dijaga anjing, katakan itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah. Wong pencuri itu lebih hebat daripada anjing, gitu aja. Maka kalau kita begitu, ya memang ayam itu bisa melihat. Kalau penelitian kemarin begitu. Jadi kalau sepertiga malam sebelum subuh itu ayam berkokok itu memang ada malaikat yang turun. Nah panjenengan karena di kota itu tidak ada ayam, jenengan ngingu ayam dan nanti mati, khawatir begitu. Wes pokoknya sepertiga malam malaikat hadir. Nah disiapkan, rumah-rumah disiapkan, maksudnya disiapkan dibangun dan bergegas. Nah di sini kan ada gambar-gambar, ada kan? Nah termasuk kalender itu kemarin sebetulnya mau ditampilkan ngaji panjenengan di syuting, ditampilkan itu Ustadz tidak usah no gambar-gambar. Akhirnya gambarnya begitu ya sudah. Kita ini ada pandangan-pandangan beberapa ulama yang memang boleh dan tidak. Ya, mungkin Ustadz kita memang berhati-hati memakai, tidak usah pakai gambar. Gitu boleh. Ya. Cari penghasilan, no? Nah, sampun. Yang pertama, apakah boleh ngingu anjing untuk pekerjaan?
Kan sekarang ini anjing dibuat sirkus. Kenapa harus anjing? Kan masih ada yang lain. Monyet masih bisa, mungkin masih bisa. Tetapi sebetulnya hakikatnya itu banyak pekerjaan yang lebih baik. Saya ini pun Pak, sebetulnya saya ini bukan berarti gak seneng hewan ya. Saya tuh ada burung di kerangkeng, di sanggar itu. Itu kadang saya merasa tidak nyaman. Kasihan, kepingin bebas. Wong saya ini aja di kerangkeng rada rasa-rasen apalagi. Itu bahasanya begitu. Maknanya apa ya kita ini coba. Tapi kadang ada orang, aku pingin suaranya burung-burung begitu. Ya tidak apa-apa, monggo. Yang penting kalau bisa dirawat. Yang kedua memang ada lahan untuk si burung. Jadi memang ada orang itu yang sampai hati-hati itu pengen ngingu burung. Luasnya itu segini Pak. Jadi burungnya itu bisa mencelok sana, mencelok sini, dikasih pohon-pohon di dalamnya gitu, untuk menjaga. Jadi intinya jangan anjing lah yang dibuat bekerja. Ini tadi bahasanya berburu itu memang kenapa anjing ini punya alat penciuman yang tajam. Itu diantaranya begitu. Nah yang kedua, bagaimana kalau anjing itu nanti menggigit macam-macam untuk ini berburu. Nah kita ikuti hadis yang kedua. Nah nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Adi bin Hatim radhiyallahu an qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida arsalta nalikane ngeculaken sapa sira kalbaka ing anjing sira. Saya itu mau ngomong asu kok rada kasar itu ya. Kalbaka ing anjing sira fatkur mongko nyebuta sapa sira ismallahi ing asmane Allah, namanya Allah. Alaihi ing atase ngeculaken mau. Nah, panjenengan semua kalau punya anjing mau berburu, mau dilepas itu kelihatan kancil kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anjingnya dilepas dengan menyebut asma Allah. Bismillah. Fa in amsaka mongko lamun ngeker njaga sapa anjing alaika ing atase sira fa adraktahu mongko nemu sapa sira ing buruan hewan dunya hayan halih urip fa atbahu mongko beliau sapa sira ing soi. Lah ketika anjing tadi dilepaskan, kemudian anjing tadi menerkam hewan buruan, kemudian hewan itu masih hidup, segera disembelih. Karena paling dari disembelih tiba-tiba mati, nah nanti jadi, nah itu penting. Tetapi juga tidak begitu, dilihat lagi. Wa in adraktahu qad kutila, lamun nemu sapa sira ing barang buruan tadi. Qad kutila hali teman-teman den pateni apa buruan walam yakul dan orang mangan sapa anjing minhu saking soid fakulhu mongko mangano sapa sira ing soid. Nah kalau bahan buruan tadi sudah diterkam oleh anjing kemudian mati, nah mati itu tidak ada bekas gigitan, tidak ada bekas yang gigit oleh anjing tadi, maka makanlah boleh. Karena nanti jenengan kena ilernya anjing ya juga macam-macam penyakitnya. Ini pun juga dilihat. Lek memang mati tapi belum dimakan oleh si anjing, maka boleh kita ini memakannya. Tapi kalau sudah ada cuwilan begitu, mending ditinggal. Wa in wajadta ma'akal bika kalban ghairahu, lamun wajatan nemu sapa sira ma'akal bika sartane anjing sira kalban ing anjing ghairahu sakliyane anjing sira wa qad qatala lan teman-teman hali teman-teman mateni apa kalban ghairahu mau fala takul monggo aja mangan sapa sira. Fa innaka mongko sak temene sira la tadri iku ora weruh sapa sira ayyuhuma ing utawi indi-indine asloro iki mau kotalahu iku mateni
sapa anjing ing soid. Nah, ketika panjenengan sudah melepas anjing, tiba-tiba ada anjing lagi di situ. Loh, kok anjing mana? Padahal anjing itu tidak diundang, bukan punya panjenengan. Nah, ketika sudah datang, tiba-tiba keadaannya ada dua ini, Pak. Satu keadaannya hidup, panjenengan masih bisa. Yang kedua keadaannya buruan tadi sudah mati, maka panjenengan tidak boleh mengambil. Karena panjenengan tidak tahu ini tadi yang bunuh anjing kita atau anjing lain tadi. Kalau ini kita lakukan, Pak, ini namanya hati-hati. Hati-hati, makanya hati-hati ini perlu dilakukan. Weman, nah, tapi tidak tahu ini anjing siapa tadi. Kenapa? Anjing tadi itu kita melepaskannya tidak membaca basmalah. Nah, ini bedanya, Pak. Anjing kita tadi kan dilepas bismillah ya. Nah, dilepas bismillah. Anjing yang kedua tadi, yang lain tadi kan tidak pakai basmalah. Karena tidak pakai basmalah, maka jangan sampai dimakan. Nah, ini namanya hati-hati. Ini nanti jangan ngomong begini. Lalu sudah kepepet 3 hari tidak makan, ini beda lagi nanti ceritanya. Ini kita ngomong dalam keadaan normal. Dalam keadaan memang masih bisa diupayakan yang lain. Wa in romaita. Nah, sekarang dengan tombak. Wa in romaita lan lamun balang sapa sira bisah mika kelawan jemparing sira panah ini ya. Fatkur mongko nyebuta sapa sira ismallahi ing asmane Allah taala halimahulur sapa Allah. Tetap pakai baca basmalah memanahnya. Fa in goba mongko lamun ilang apa soid angka saking sira yauman ing dalem suci dina falam tajid mongko ora nemu sapa sira fihi ing dalem soid illa asaro sahmika kejaba bekase jemparing sira fakul mongko mangano sapa sira in sikta lamun karep sapa sira wa in wajatahu lan lamun nemu sapa sira ing soid ing buruan gharikon halih kang kerem tenggelam fil mai ing dalem banyu fala takul mongko aja mangan sapa sira. Nah, sekarang berburu pakai panah. Tadi pakai anjing, sekarang pakai panah. Jenengan mana? Jenengan kan orang itu witis. Wis latihan bolak-balik itu. Jes, bismillah. Kena buruan tadi. Karena kena kan biasanya masih jalan, Pak. Mumet terus musuh masih kemana-mana. Jenengan nyari tidak nemu-nemu. Delala, apa delala? Tiba-tiba jenengan wis kupesan golek kemana-mana, ketok loh, kok mati. Nah, tapi jenengan tahu itu busur panjenengan. Jemparingnya tadi jemparing panjenengan. Oh, iki wekku iki jelas. Oh, iki anak panah saya kok tengerani, ada tandanya. Tandanya iki tak cat urin umpamanya begitu. Iki serga urin gak ono maneh lek gak punya saya. Yakin itu punya panjenengan? Nah, ketika itu sudah mati, hewannya boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan? Jenengan sudah membaca basmalah. Yang kedua, mungkin dia lari karena kesakitan, tapi setelah itu kan mati. Jelas ini, Pak. Karena sudah mati itu kan juga bekas panah panjenengan. Bekasnya itu kan panah panjenengan. Maka itu diperbolehkan. Dibolehkan untuk dimakan. Tetapi kalau dia itu tenggelam, maka tenggelamnya itu tidak boleh dimakan karena sudah menjadi bangkai. Nah, ini seperti hanya kita menyembelih sapi, Pak. Jenengan menyembelih sapi itu apa langsung mati? Nah, masih gerak. Malah jenengan pernah tahu enggak menyembelih ayam, kambing masih jualan-jalan? Ya, masih jalan-jalan kan? Gobak-gobak mana-mana itu. Nah, itu juga pas salahnya menyembelih kan? Memang nyembelih yang baik pas
pangkal tenggorok, tapi itu agak longgar sehingga ada hawa, ada udara yang dia itu masih bisa bergerak. Jadi waktu nyembelih orangnya sudah dianggap mati, minggir, ternyata berdiri hewannya, jalan. Ini juga terjadi, pernah terjadi. Malah ayam ini muter-muter kampung sampai yang ngejar itu tidak nemu. Tiba-tiba setelah ketemu, loh ini meninggal ini. Nah ini boleh dimakan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ini sing seneng berburu ini. Nah, ya gimana sekarang pakai tembak ini Pak? Tembak angin. Kan ada, saya dulu diajak berburu, golek burung hik. Ya wis, duer jatuh. Nah duer jatuh itu kita lihat masih kejet-kejet. Nah masih kejet-kejet langsung disembelih, bismillah, halal. Tapi yang kedua tidak tahu dia itu matinya kenapa. Diperiksa pelurunya juga tidak ada. Siapa tahu lah kesetrum. Nah, itu kan juga mati tiba-tiba tahu kan tidak tahu ya. Iki mau tak deloki gak ono bekas peluru, gak ono. Karena tidak ada bekas macam-macam bangkai. Nah, kalau jenengan pakai peluru tadi kan bismillah, jenengan nembaki kan mesti pakai bismillah. Nah, itu berarti boleh. Jadi yang menjadi kehalalan itu panjenengan semuanya adalah bacaan basmalahnya tersebut. Makanya jenengan kalau ada hal-hal yang tidak jelas, tidak pakai basmalah, yaitu menjadikan ragu-ragu, tak majuribu ilama la yuribu. Tinggalkan apa yang menjadi ragu-ragu menuju yang tidak ragu-ragu. Ada pertanyaan Pak? Nggih. 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 Karena takut wis mati. Berarti aku ke jantung. Nggih. Terus sing mati niku nyambike lho, mboten tiange kan, nyambike. Nggih. Terus jantung kan. Itu delik teng bolongan. Nggih. Kita itu kan enggak tahu. Anjing itu nyambike wae di tempat kali. Anjing apa terus pundi? Nggih. Buruan itu tadi kan jelas Pak. Yang anjing jenengan lepas itu, lek anjingnya masih nahan, kan digoceki kali anjing, terus tidak keluar kemana-mana, masih hidup, sembelih. Yang kedua mati, lek anjingnya nerekam mati, ada bekas makan tidak, dicokot tidak, digigit tidak, bekasnya tadi loh, kan kelihatan lek anjing gigit, anjing itu juga seneng daging kan. Nah, ketika dicopot ada bekas gigitan, menurut hemat hadis ini jangan dimakan. Dia tidak kena penyakit. Jelas ini Pak. Hanya begitu, ada bekas gigitan. Oh, ini kan gigitan ini. Ya sudah jangan diambil, biar tidak berbahaya. Karena penyakit itu bila Islam itu ternyata menjaga sampai segitunya dijaga supaya aman. Gitu nggih? Nggih, Pak. Kita beli makanan ayam, nah, kita nggak tahu cara menyembelihkan ayam tadi. Nggih. Oke. Sampun. Ya. Bapak Ibu, ini bagaimana hukum kita makan sembelihan tapi kita tidak tahu pakai baca basmalah atau tidak. Kan banyak toh di pasar-pasar itu sekarang. Dulu saya ingat tetangga di sini namanya Bu Aisyah. Bu Aisyah, saya lupa. Pokoknya begitulah namanya. Dan terkenal di pertigaan ini pojokan. Itu terkenal jualan ayam. Nah, karena orangnya Muslim, sudah pasrah kita, aman. Nah, sekarang ini kan siapa yang jual? Malah ada ayam itu kabarnya mek dipuklek gulune diuncalno. Ini ada yang begitu.
Sering saya cerita, lek kita ini tidak tahu betul nih. Wis nanti jenengan waktu makan itu bismillah gitu. Tapi kalau jenengan tahu, ngono ya, tahu betul, jenengan sik makan ini ya tidak boleh. Memang sing apik iku ndak tahu sing apik. Sekalian itu ndak tahu. Nek tahu malah kepek. Jadi sing baik memang ndak tahu. Tetapi jangan pura-pura tidak. Itu ya ndak boleh. Sing baik memang tidak tahu dalam hal begitu itu karena itu menjadi persaksian. Tapi nek pura-pura tidak tahu ya ini tidak boleh. Jadi tidak boleh begitu. Nah, ini nanti tapi ada, Pak. Ayo kita ikuti ya. Wa an Ati radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saitil mi'rad. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan alat yang tajam, istilahnya seperti tombak gitu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Idza asabta nalikane ngenani sapa sira bihadihi kelawan landepe mi'rad tombak mau, fakul mongko mangano sapa sira. Wa idza asabta nalikane ngenani sapa sira bi ardihi kelawan malangi mi'rad, fakotala mongko mateni apa mi'rad, fa innahu mongko sak temene soib wakidun iku koyok hewan kang mati kelawan den gepuk kayu. Fala takul mongko sumangan sapa sira. Bapak Ibu panjenengan pirsa tombak. Tombak ini kan panjang, ada kayunya, ada lincipnya. Lek jenengan tuh waktu nikam kena pucuke tombak tadi lincip, maka itu halal, boleh dimakan. Tapi kalau kena batangnya, mungkin batangnya sing kena plek, itu kena kepalanya tiba-tiba pusing tadi, gitu. Mungkin nanti jantungan akhirnya mati, gitu. Tapi kena kayunya, bukan kena tombaknya, ujung tombaknya, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu seperti penyiksaan terhadap hewan. Makanya termasuk menyembelih Idul Adha itu dengan biasanya itu penyembelih ini juga harus jelas, Pak. Jangan sampai menyakiti si hewan tadi. Saya tahu persis ada beberapa penyembelih itu yang mungkin jakal-jakal itu kadang mainnya tidak pas. Diseweret, kemudian ditwali satu di sana di sini. Akhirnya wis kelihatannya bagus untuk supaya tidak bergerak, tapi itu menyiksa. Nah, itu ternyata setelah dagingnya pun juga menjadi masalah ketika disembelih. Nah, maka dari itu saya melihat beberapa itu ada orang itu ya cukup. Cuma 2 orang yang nyembelih, saya kaget. Dilus-lus begini ya cukup, ngeblak terus disembelih. Ada 2 orang cukup. Tapi itu ada jagal sampai 5 orang kalau dibanting barang itu ya. Nah, maknanya perlakuan ini juga harus baik. Nah, ini loh. Dengan kayu malang tadi, tidak kena tombaknya, kena kayunya saja tidak boleh dimakan. Karena ini seolah-olah menyiksa hewan. Karena ini menyiksa hewan, jangan sampai kita berbuat itu. Karena untuk penyiksaan itu sifatnya tidak. Nah, disinilah kita nanti menjadikan haram apa yang kita makan. Loh, gini nih sampai terdetek sampai begitu, Pak, dalam Islam. Jadi jangan sampai kita berbuat yang tidak pas. Kalau panjenengan mungkin pakai tombak itu susah, ya jangan pakai tombak. Kalau jenengan itu pakai panah bagus, ya pakai panah saja. Ini karena untuk menyegerakan kematian. Nah, menyegerakan kematian itu diperintahkan memang supaya si hewan ini tidak merasa sakit. Itu menyembelih. Maka ya ini jadi PR bagi kita ketika mungkin penyembelih itu satu, pisaunya harus tajam. Makanya kan ada perintah untuk menajamkan pisau untuk menyembelih tadi. Nah, pisaunya tidak tajam, pedangnya tidak tajam, jangan untuk menyembelih. Malah nanti menyiksa hewan. Gimana? Jadi kalau kita berburu pakai ketepil itu berburu pakai ketepil, ya ini sebenarnya ada keterangan nanti. Jadi ketepil ini nanti ada, kan ketepil pakai kerikil, toh? Ya, tidak mungkin pakai atau pakai
Jenengan pakai bukan pakai pecahan beling itu enggak mungkin loh, ketepil pakai beling kan enggak mungkin. Nah kan enggak mungkin mesti pakai kerikil kan. Nah, nanti enggak boleh. Enggak boleh. Nah, kita ikuti aja dulu. Wa an Abi Sa'labah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza ramaita nalikane balang sapa sira bisah mika kelawan jemparing sira fagoba mongko ilang angka saking sira fa adrok tahu mongko nemu sapa sira ing soid fakulhu mongko mangana sapa sira ing soid buruan malam yuntin ing dalam selagine durung basin. Apa soid? Basin itu kan mambu, bahasanya begitu, baunya berubah. Nah, di dalam keterangan ini ketika berburu itu kan ada darah segar, ada darah yang bau. Nah, ketika itu bau, banger, menjadi bangkai, itu yang juga tidak boleh. Maka ketika itu kenapa? Ini mengandung penyakit. Kalau mengandung penyakit jangan dimakan. Islam itu sampai jaga gitu, Pak. Kalau bau itu sudah dibuang. Makanan itu juga begitu, Pak. Panjenengan sekarang kan punya kulkas. Bisa di kulkas supaya tidak bau ditaruh kulkas. Tapi kalau tidak taruh kulkas juga bau, ya tetap jangan dimakan. Meskipun enak harus dibuang, menjaga kesehatan. Itu Islam itu ternyata luar biasa menjaga sampai di situ. Okay. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna kauman sak temene kaum qalu iku padha takon sapa kaum li Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam inna kauman sak temene kaum yaktunana iku teko sapa kaum ing kita bilahmi kelawan gawa daging. Ini yang disampaikan tadi. La nadri, ora weruh sapa ingsun. Tidak tahu adkuru ana toh nyebut sapa kaum ismallahi ing asmane Allah alaihi ing atase daging mau. Amla utawa ora. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi samu nyebuta sapa sira Allah ing asmane Allah alaihi ing atase lahmu daging antum ya sira wa kuluhu lan mangan sapa sira ing lahmu. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh tadi pertanyaannya tadi. Bagaimana ada orang bawa daging, nah dagingnya itu dia menyembelihnya pakai nyebut nama Allah atau tidak tahu. Persis kita ini jual di pasar, ya kan? Nah, jenengan ini kan tidak didatangi bawa daging, tapi jenengan datang untuk mencari daging. Kalau sudah begitu, jenengan baca basmalah ketika makan daging. Nah, saya itu kemarin Pak, tetangga saya itu non muslim, Nasoro. Saya dikasih, nah ini bingung keluarganya. Wah, gak dipangan enak daging ini ya. Tapi lek dipangan ini pemberiannya jelas non-muslim. Diteliti, orangnya tidak masak, orang ini pesen pakai Gojek, GoFood, ya. Nah itu dipesankan, diberikan ke kita. Loh, karena ini, oh iya ini pesanan, jelas, ya sudah harus Bismillah. Tapi kalau enggak, dengan ragu-ragu ya tinggalkan keraguan itu. Tapi kalau sudah jelas itu pesanan, nah tidak masalah. Gitu Pak MG. Jadi semuanya mari kita berhati-hati. Kalau memang makanan itu datangnya dari saudara kita yang muslim, jangan tahu persis, nah maka diamankan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau memang belum, maka juga harus diteliti. Jangan sampai kita larut di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.